Hai, welcome back to Great Movie Channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas film bergenre action berjudul Accompaniment yang rilis pada tahun 2012. Dan tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa sebelum kita cus ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran bernama Ji Hyun-do dan Ra-hun yang tengah bersiap menjalankan misi untuk membunuh seorang pengusaha di sebuah gedung yang dijaga ketat pihak kepolisian. Sebagai senior, Hyun-do memerintahkan Ra-hun untuk bergerak sendirian. Sementara Hyun-do menunggu di dalam mobil. Tanpa ragu, Ra-hun pun bergegas masuk ke dalam gedung dengan menyamar sebagai kurir. Isi banget gak sih? Secara dengan mudahnya, semua polisi serta targetnya berhasil dibinasakan. Dan di saat Ra-hun hendak kembali ke mobil, tiba-tiba di luar Nurul, rupanya Hyun-do mendapatkan perintah dari atasannya untuk membinasakan Ra-hun. Selepas menjalankan misinya, Hyun-do pun menghilangkan jejak dengan dibantu oleh rekannya yang lain. Malam harinya, Hyun-do pun kembali ke kantor pembunuh bayaran tempat ia bekerja. Perusahaan itu berkedok perusahaan metal guys, dan kantornya sengaja dibuat mirip perusahaan pada umumnya. Hyun-do pun melapor pada atasannya yang bernama Kwon Jong-tae kalau misinya sudah beres. Dan Jong-tae inilah yang tadi memerintahkan Hyun-do untuk membunuh Ra-hun. Cerita pun berlanjut, Hyun-do bertemu dengan kenalannya bernama Ji-hoon. Ia merupakan mantan pembunuh bayaran sekaligus orang yang merekrut Hyun-do. Di sini Ji-hoon memberikan saran pada Hyun-do untuk tetap bertahan di dalam organisasi. Karena apabila seorang pembunuh bayaran berniat pensiun, maka konsekuensi yang harus diterima tak lain dan tak bukan nyawalah sebagai taruhannya. Alasan ia berkata seperti itu karena Ji-hoon tak mau Hyun-do bernasib sama seperti dirinya, yang saat ini menjadi target para pembunuh bayaran karena keputusannya pensiun dari dunia hitam tersebut. Pagi harinya, Shin pun beralih ke kantor polisi. Pihak polisi tengah disibukkan dengan insiden pembantaian anggota polisi yang terjadi kemarin. Disinilah salah satu polisi bernama Chow ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, di lain tempat Hyun-do pergi berkunjung ke rumah Ra-hun. Di saat bertemu dengan ibunya Ra-hun yang bernama Mi-yeon, Hyun-do seketika langsung menyerahkan cuan tabungan Ra-hun yang Ra-hun titipkan untuk ibunya. Di sini Hyun-do berbicara bohong dengan menyampaikan bahwa saat ini Ra-hun tengah bekerja di sebuah perusahaan dan sedang bekerja di luar negeri. Ia berkunjung hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dan menyerahkan cuan titipan dari Ra-hun pada ibunya. 잘 하나요? 네. Keesokan harinya, Hyun-do kembali memperoleh misi lanjutan. Dan kali ini, ia ditugaskan oleh pimpinan tertinggi di organisasi pembunuh bayaran bernama Jeon untuk menghabisi seorang anggota pembunuh bayaran bernama Jin. Dikarenakan Jin telah mengkhianati organisasi. Tetapi di misi kali ini sayangnya, Jin malah menyadari kalau Hyun-do sedang membuntutinya. Dan terjadilah 그만둔다고. alhasil Hyun-do pun gagal dalam misi penting ini. Dan seketika diomeli habis-habisan oleh Jong-tae. Usai puas ngedumel, Jong-tae pun memerintahkan Hyun-do dan anak buahnya untuk kembali bergerak. Kali ini, target mereka merupakan seorang pengusaha dan misi ini tidak boleh ada namanya kegagalan. 슈퍼바이징 지영도 과장, 수업 서민이 대리.
menjalani misi pembunuhan hari itu, Yondo mengajak keluarga Rahun makan malam bersama. Dan ternyata Rahun rupanya masih hidup. Rupanya tempo hari Yondo tak sungguh-sungguh berniat membunuh Rahun. Tak hanya sengaja membuat sebuah skenario kematian Rahun, agar Rahun bisa keluar dari organisasi pembunuh bayaran. Karena momen inilah hubungan Yondo dan Miyun menjadi kian dekat. Dan di sini juga terlihat kalau sepertinya Yondo menyukai Miyun. Namun sayangnya, momen kebersamaan mereka harus berakhir lebih cepat. Sebab Yondo mendapat perintah dari Jongtae untuk segera bergerak menghabisi Jin, target yang sebelumnya berhasil lolos. Singkat cerita, Yondo pun berhasil menangkap Jin. Ia pun membawa Jin ke hadapan pimpinan John untuk dieksekusi karena telah berani mengkhianati organisasi. Beberapa waktu kemudian, setelah misi tersebut berhasil diselesaikan, semua karyawan perusahaan berkumpul mengadakan sebuah pesta perayaan. Di sini, Yondo resmi mendapatkan promosi naik jabatan menjadi seorang manajer. Selepas pesta perayaan berakhir, Yondo pun mengajak Miyun kencan ke sebuah kafe di tepi danau. Di momen-momen kebersamaan inilah, tiba-tiba saja terlintas dalam benak Yondo keinginan untuk pensiun. Sebab bagaimanapun, ia sudah sangat jenuh hidup sebagai pembunuh bayaran dan berniat untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Singkat cerita, kencan pun usai. Yondo pun mengantarkan Miyun pulang ke rumahnya. Tetapi tanpa diduga, ia malah disapa oleh polisi Chow yang kebetulan ngetem di sana. Yondo dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan tempo hari yang dilakukan oleh Rahun. Beruntungnya, Yondo mampu berdalih dengan memberikan kartu namanya yang menunjukkan bahwa ia hanyalah seorang karyawan biasa. Keesokan harinya, polisi Chow beserta NPC lainnya yang masih mencurigai Yondo atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan anggota polisi tempo hari mendatangi perusahaan tempat Yondo bekerja. Polisi Chow pun berkeliling memeriksa kantor tempat Yondo bekerja dan tetap saja ia masih tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Selepas inspeksi mendadak yang dilakukan pihak kepolisian selesai, Yondo pun ditegur oleh Jongtae supaya kedepannya bekerja lebih hati-hati lagi, agar di lain hari dirinya tidak dicurigai pihak kepolisian seperti yang terjadi barusan. Malam harinya Yondo kembali menemui Miyun. Di sini, Miyun menggoda Yondo untuk menyatakan cintanya. Namun Yondo malah membalasnya dengan candaan. Ceka dasar. 좋아해요? 아니요. 먹지 말고. Lalu Miyun pun menghadiahkan Yondo sebuah tas kantor. Sambil berbincang, Yondo berkata ia ingin agar Miyun menjalankan kafe di tepi danau, agar Miyun gak usah capek-capek lagi kerja di pabrik. Yondo juga mengatakan bahwa dirinya siap resign dari tempat kerjaannya demi bisa mengembangkan kafe tersebut bersama Miyun. Keesokan harinya, di tengah perjalanan Yondo ke kantor bersama timnya, entah dari mana kabar rencana Yondo untuk pensiun telah tersebar hingga ke para atasan organisasi pembunuh bayaran. Ternyata anak buah Yondo rupanya diam-diam telah diperintahkan oleh atasan mereka untuk membinasakan Yondo. Dan saat itu juga pertarungan pun dimulai. Setelah mengetahui kalau dirinya diincar oleh organisasi,
Yeondo pun menyuruh Rahun dan keluarganya untuk pergi bersembunyi ke rumah Jihon. Karena menurutnya Jihon lah yang bisa dipercaya saat ini. Di sana Yeondo akhirnya jujur pada Mion mengenai profesinya sebagai pembunuh bayaran. Dan ia berencana kabur ke luar negeri dengan mengajak Mion sekeluarga. Karena pergi ke luar negeri butuh cuan yang banyak. Alhasil pagi harinya Yeondo pun dengan sembunyi-sembunyi pergi ke rumahnya untuk mengambil cuan simpanannya. Malam harinya, Yeondo pun kembali ke rumah Jihon. Secara mengejutkan, di sana ia malah dikhianati oleh Jihon. Seketika Jihon pun merampas cuan Yeondo dan berniat kembali bergabung ke organisasi karena ia sudah bosan terus-menerus melarikan diri. Namun naasnya hal terduga menimpa Mion. Ia menjadi korban peluru nyasar dalam pertarungan barusan. Akhirnya Mion pun meninggoy. Melihat orang yang dicintainya telah tiada, Yeondo pun sangat emosional dan bersumpah akan balas dendam pada organisasi yang telah membuat orang yang dicintainya meninggoy. Pihak polisi yang menerima panggilan kalau telah terjadi pembantaian dalam gedung tersebut pun bergegas menuju ke sana. Di lain sisi, Yeondo menyuruh Rahun untuk segera pergi dan memulai hidup yang jauh lebih baik bersama adiknya. Sementara Yeondo sendiri berniat menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Sementara Rahun berhasil keluar dengan menyamar. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.